Karena selain kepintaran Wahyu, yang patut dicontoh adalah, dia bisa mempertahankan apa yang diraih tahun sebelumnya. Memang mudah untuk mendapatkan, tapi untuk mempertahankan itu sangat sulit. Selanjutnya, setelah pemberian hadiah yang diberikan oleh para guru, kemudian dilanjutkan oleh partisipasi, yang diawali oleh wakil OSIS yaitu Zainal, kemudian disusul dengan anggota OSIS yang lain. Tak lupa pula Iqbal, dia yang sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, karena sudah mendapat bocoran kalau peraih siswa tauladan adalah Wahyu. Dia langsung mempersiapkan hadiah tersebut. Dia nampak membawa bingkisan kecil yang bertuliskan kawan sejati. Setelah bagian cowok sudah selesai, kini pindah ke bagian cewek. Entah kenapa, tahun ini malah beda pada tahun sebelumnya. Dulu mungkin hanya beberapa orang yang memberikan hadiah sebagai partisipasi, namun sekarang seakan berlomba-lomba untuk memberikannya. Seakan tahu kalau yang meraih tauladan tersebut adalah Wahyu. Tak terkecuali Siva yang baru pindah ke sekolah ini juga ikut-ikutan menjadi partisipasi. Dia bersama dengan yang lain memberikan bingkisan kecil pada Wahyu, dan tepat pada momen di mana Wahyu tak sengaja memegang tangan Siva tatkala mau memberikan hadiah tersebut. Di situ ada Ali yang bertugas menjadi kameramen, langsung mengabadikan momen tersebut. Sedangkan Wahyu langsung pucat akan tindakannya tersebut. Dia takut kalau Siva malah berpikiran yang aneh-aneh tentangnya. Sedangkan di sisi lain, dia merasa beruntung bisa memegang tangan Siva meski hanya sekejap. Namun sangat terasa kelembutan tangannya, yang seakan tak pernah menyentuh apa-apa. Begitu lembut Siva sendiri hanya tersenyum mendapat perlakuan seperti itu dari Wahyu. Nampak Siva adalah pemberi partisipan terakhir. Karena setelah itu, sang MC tidak membacakan lagi nama yang tertera. Kepada peraih tauladan, tanpa mengurangi rasa hormat kami, dipersilahkan untuk turun, kata MC tadi. Kemudian Wahyu langsung beranjak dari kursi tersebut, meninggalkan hadiah-hadiah tadi, karena tak memungkinkan untuk membawanya sendiri. Dan acara selanjutnya, kami pasrahkan kepada MC utama. Dari kami apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya, ucapan MC tadi lagi seraya mengucapkan salam, dan langsung dijawab oleh semua yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan Gufron dan Dendi langsung mengambil hadiah tauladan tadi, dan juga menaruh meja di depan kursi tersebut. Dan acara kami yang selanjutnya, yaitu ceramah agama, yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Kiai Abdus Salam. Kepada beliau dipersilahkan, ucap MC utama yang tak lain adalah Lutfi. Kemudian acara pun dilanjutkan dengan ceramah agama. Setelah sang kiai tadi mengucapkan salam yang langsung dijawab dengan kompak, semuanya pun diam mendengarkan apa yang dibicarakan oleh beliau. Saya pribadi menyarankan kepada siswa tauladan tadi, saya harap jangan berbangga dulu, karena ini adalah langkah awal menuju sukses. Jangan pernah sombong dengan apa yang kamu raih, karena di atas langit masih ada langit, kata beliau mengingatkan Wahyu untuk tidak jumawa dengan apa yang telah dia raih. Sedangkan Wahyu sendiri hanya menganggukkan kepalanya. Di antara ibroh beliau juga, kita diciptakan oleh Allah itu berbeda-beda golongan ras dan suku. Untuk apa semua ini? Yaitu tiada lain untuk saling kenal mengenal lita'arafu, karena supaya tidak ada lagi pertumpahan darah. Apalagi zaman sekarang mereka sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Mereka hanya mementingkan kerja, kerja, dan kerja. Seakan kalau tidak kerja tidak bisa makan, kalau tidak makan pasti mati. Padahal semua itu sudah diatur oleh Allah. Jika kalian mengejar dunia, ketahuilah dunia tersebut akan menjauh. Tapi sebaliknya, jika kalian mengejar akhirat maka dunia berlomba-lomba untuk menjadi budaknya.
dunia akan ikut pada kita. Jika kita memilih akhirat, dan untuk kalian anak muda, darah kalian masih sedang panas-panasnya. Darah muda kalau kata Pak Hj Roma, jangan pernah sekali-kali kenal dengan yang namanya narkoba. Apalagi sampai mencobanya, tahu bentuknya pun jangan. Jauhi narkoba, dekati janda. Dan seketika tawa pun pecah tatkala sang kiai mengatakan hal tersebut. Bahkan dari kalangan guru terlihat terbahak-bahak mendengar lelucon tersebut. Tak hanya sampai di situ guyonan beliau, bahkan terlihat ada yang sampai mengeluarkan air mata saking lucunya beliau. Hingga tak terasa, waktu 1 jam berlalu dengan singkatnya, dan beliau pun mengakhiri dauh beliau dengan ucapan salam. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat, acara pun selesai tanpa ada rintangan. Semua pulang satu persatu setelah pembacaan doa. Kini hanya tinggal panitia pelaksana saja yang masih tersisa. Nampak mereka satu persatu membereskan semua yang terbengkalai. Ada yang punya bagian spanduk, ada juga bagian kursi, dan yang lainnya. Hingga tak terasa hari sudah mulai sore. Panitia satu persatu pamit pulang. Ketika sudah mulai selesai semua, meskipun masih ada yang belum selesai, kini hanya tersisa Wahyu, Iqbal, Dendi dan Andre. Mereka berempat masih saja berada di sana. Meski semalam sudah tidak pulang ke rumahnya, karena persahabatan mereka tak lekang oleh waktu. Sedangkan panitia ceweknya tersisa Siva dan Aisyah. Mereka tidak pulang karena masih harus mengurus hadiah milik Wahyu tadi, karena tak memungkinkan jika dibawa dengan motor. Hingga terpaksa dibawa pakai mobilnya Siva. Setelah semua selesai, kini hanya nunggu tukang panggungnya saja. Hingga akhirnya mereka pulang juga ke rumahnya masing-masing. Wahyu dan Iqbal harus berpisah di pertigaan jalan. Sedangkan Dendi dan Andre juga harus berpisah pas mau masuk ke sekolah, karena mereka tidak searah jalan pulangnya. Sesampainya di sana, Bu Ani yang mengetahui ada mobil datang langsung pergi keluar. Dia kaget ketika Wahyu mengeluarkan satu persatu hadiah yang banyak itu dari mobil Siva. "Loh, ini apa nak?" tanya Bu Ani heran ketika melihat semua itu. "Biasalah Bu, kakak juara tauladan lagi," kata Aisyah seraya menaruh hadiah tersebut dan sungkeman pada beliau. "Alhamdulillah, bahagia sekali ibu mendengarnya," kata Bu Ani dengan penuh senyum, yang sangat bahagia mendengar penuturan Aisyah tadi. Kemudian Wahyu datang seraya mengucapkan salam dan sungkeman pada beliau. "Syif, masuk dulu dong, istirahat sejenak," ajak Aisyah pada Siva, namun ditolak mentah-mentah oleh Siva. "Maaf Syah, udah sore, saya mau langsung pulang aja," kata Siva menolak ajakan Aisyah dengan halus. "Ya udah, makasih ya atas bantuannya," ucap Aisyah lagi yang hanya disambut dengan senyuman oleh Siva. Sedangkan Siva langsung pergi menuju mobilnya. "Syif," panggil Wahyu dari kejauhan yang melihat Siva mau pergi. "Makasih iya atas bantuannya. Kalau tidak ada kamu saya bingung gimana caranya ini," ucap Wahyu setelah berada di depan Siva. "Santai ajalah kak, kayak orang asing aja aku kalau kayak gitu," ucap Siva mulai berani menatap wajah Wahyu langsung. "Gak mau duduk dulu sebentar?" ajak Wahyu pada Siva untuk duduk dulu sejenak di rumahnya. "Langsung pulang aja kak, lagian ini kan sudah sore jadi mau langsung balik aja," ucap Siva. Nampak mereka sudah mengawali pembicaraan antara satu sama lain. Namun meski begitu Wahyu masih sedikit ada rasa canggung, entah karena tidak enak karena telah merepotkannya.